Cak, ini sebentar lagi kita mau kemana lagi nih, Cak? Mau ke Sumbersari, Cak. Mau ke sodetan itu, sodetan lava itu. Oh, jadi sudetan lava itu maksudnya lava yang sempat materialnya tertumpuk di sungai itu. Iya. Jadi dikeruk gitu maksudnya. Iya, bikin jalan air lagi, bikin jalan Lahar. ya lahar-lahar dinginnya itu. Oh, yang ngeruk siapa? Pemerintah. Bukan penambang. Loh, kok bukan pemerintah? Ya nggak tahu, Cak. Malah penambang. Ya katanya penambang. Oh, alah. Oke, kita lihat ke sana aja, Cak ya. Iya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, alhamdulillah, dari beberapa menit perjalanan, kurang lebih 10 menit perjalanan dari Desa Sumbersari itu, akhirnya Cak To sudah sampai di lokasi erupsi ya. Ini tepatnya ada di Besuk. Kalau terus ke Rejali. Koboan ya. Rejali. Besuk Rejali. Besuk Rejali. Jadi tampak di depan mata kita itu adalah sebuah aktivitas penambangan. Jadi ada sebuah pengeruan ya. Kalau saya berpikir ini adalah sebuah sudetan seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya sama ada salah satu pemilik tambang ini. Oke, selamat siang. Dengan Mas siapa? Mas Rizky. Mas Rizky. Iya. Oke, Mas Rizky. Bisa dijelaskan enggak, Mas? Ini maksudnya seperti apa ini? Maksudnya seperti ini untuk dari awal kan karena ada erupsi, untuk kemarin nggak berani untuk penyudetan. Yang satu, terus yang kedua permintaan dari warga minta itu sudah kayak gini, takutnya kena ke rumah-rumah warga. Soalnya dari sawah udah kena hampir nyampe ke rumah warga, kurang 10 meter kurang lebih. Takutnya banjirnya mengarah ke situ. Akhirnya dari warga minta dikumpulkan ke balai desa, ada muspika di sana, terus koordinasi minta penyudetan ke para penambang. Akhirnya dari para penambang, setelah rapat itu dimulai, koordinasi selesai, akhirnya ya gimana ya, jadi ini dilaksanakan gini, inisiatif dari para masyarakat ini. Jadi inisiatif murni masyarakat yang dibantu oleh para penambang. Nggih. Pemerintah Kelihatannya kalau kuning itu milik pemerintah ya, Mas ya? Boten. Oh, itu dari penambang semua. Oh, tak pikir kalau kuning milik pemerintah itu, Mas? Boten. Bukan. Oh, mungkin Bukan. pemerintah bantu solar mungkin, Mas? Boten, nggak ada. Oh, ini istilahnya swadaya dari para penambang ini, Mas. Nggak ada bantuan dari luar, nggak ada, Mas. Cuma dari warga-warga apa istilahnya bantu bawakan nasi terus air, cuma itu. Oh, jadi ada sebuah bentuk gotong royong dari masyarakat. Swadaya istilahnya. Mereka mengapresiasi yang dilakukan, niat tulus yang dilakukan oleh para penambang untuk buat sudetan ini dengan cara memberikan makan, bantu bawakan solar dan seperti itu, Mas ya. Oke, Mas, ini kalau saya lihat bener apa enggak, Mas ya? Ini kelihatannya jauh lebih tinggi daripada Besuk Sumbersari yang ada di sana. Iya, lebih tinggi sini. Kan sebenarnya dulu istilah aliran kan sini, Mas, bukan sana. Yang di sana itu pernah bisa diangkat dulu itu. Kalau yang di sana kemarin itu kan aliran waktu lava tahun 94. Terus terjadi lagi di tahun 2020 ini. Makanya mau dialihkan ke sini lagi. Yaitu terjadi waktu di 94 terjadi lagi 2020 sekarang ini. Oh, Ngoten. jadi aslinya aliran lahar yang sebetulnya Ya ini. dengan posisi belakang kita itu adalah Gunung Semeru. Iya. Dan di belakang itu terlihat ada lembah-lembah. Itu aslinya alirannya memang normalnya lewat sini berarti, Mas? Iya, emang dari dulu sini ya. Dari dulu sini Nggih. berakhirnya ke Curakoboan. Terus enggak, arah mana? Sumberwolo, Geladak Perak sampai ke Selatan. mana? Bambang Pasirian. Bambang Pasirian. Nggih, itu. Oke, tapi aliran paling banyak ya di Curakoboan itu ya? Kalau situ bukan Curakoboan, Curalengkong namanya. Oh, namanya Curalengkong. Ya, Kali Lengkong. Kali Lengkong, Ya, ya. kalau ini Kali Rejali namanya. Oh, Kali Rejali Nggih. namanya. Nih. Oke. Jadi ini ya visual yang ada ya. Karena di sini lebih tinggi, di Besuk sana lebih rendah. Nggih. Alhasil pada saat hujan lebih banyak yang mengarah ke arah warga. Iya,
Gitu, untuk Mas, ya? airnya sama lahar dingin nih, banyak lari ke sana. Oh, jadi dengan inisiatif yang dilakukan oleh penambang ini harapannya adalah jikalau ada banjir atau hujan Biar tidak terdampak ke rumah-rumah warga sekitar, mulai dari Sumbersari, Kamar A, Umbulan, sampai mana? Supiturang sana, Mas. Ngoten. anjenengan anjen ngeten, Mas. Wah, nggih mboten, Pak. Mantap. Ini semua buat yang di sini tepuk anu aja, kita beri jempol semua ya. Jadi mereka mengantisipasi terjadinya bencana yang menuju ke warga. Jadi mereka berinisiatif untuk membuat sudetan seperti ini. Oke, demikian laporan dari Cak To. Nanti kita lihat ya visualnya sudah sampai mana aja proses sudetan yang dilakukan. Mas, matur suwun. Nggih. Oke, kita mendekat ke lokasi ekskavator ya untuk melihat lebih jelas ya. Oke, Mas Rizky, ini saya mau tanya. Nggih. Kalau melihat alat berat seperti ini kan kelihatannya membutuhkan biaya yang cukup besar ini, Mas ya. Iya. Ini kira-kira berapa, Mas, yang perlu dikeluarkan kalau secara nominal ini, Mas? Kalau secara nominal, biaya solar, include sama operator, semua kurang lebih 1 eksa 5 juta. Satu ekskavator 5 juta. Iya. Padahal ini ada berapa ekskavator? 4, sementara ini 4. 4, 1, 2, yang di 3. kejauhan sana 3, 4 Iya, ya? yang di bawah itu 1, 4. Oh, 4 ya. Nggih. Jadi satu harinya kurang lebih pembiayaannya 20 juta itu ditanggung murni oleh penambang saja. Nggih, penambang saja. Mateng. Swadaya dari penambang. Ya karena apa? Karena permintaan dari warga itu, Mas. Takutnya kena terdampak ke rumah warga, nggih, ke rumah saya juga, Mas. Rumahnya Mas Rizky kebetulan? Ya dekat sini. Oh, di sini juga Nggih. ya? Oh alah, oke. Jadi ini adalah kegiatan yang memang betul-betul real dilakukan atas kesadaran antara koordinasi masyarakat dan para penambang. Jadi mereka melakukan hal seperti ini murni dari uang-uang mereka sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Cuma diawasi dari Muspika kemarin. Itu ada dari orang kecamatan yang selalu ninjau ke sini, Mas. Oh, jadi ada pengawasan dari Muspika ya? Ya, Ini kira-kira dalamnya berapa, sudetannya dibuat berapa dalam ini, Mas? yang di bawah sekitar 3,5 meter, yang di sini kurang lebih nih 2 meter. Lihat apa ketinggian dari bahan materialnya ini, Mas. Oh, bahan materialnya ya? Ngikuti aliran sungai yang nanti bisa tembus ke sana. Oke. Supaya airnya bisa naik ke sini. Ini untuk Masnya sendiri apa enggak khawatir terjadi erupsi susulan jika suatu saat ada, ya harapannya sih semoga tidak ada, Mas ya. Nggih. Tapi apa ada kekhawatiran gitu apa enggak? Nggih, kalau khawatiran ada, Mas. Cuma sebelum kita melakukan nomor 1 wis bismillah wis ngoten. Cuma dari etikat saya itu minta istilahnya untuk info getaran dari Pak Nur BWWS. Dari sana, dari mana? Gunung Sawur. Di sini ada grup di HP saya. Misalnya ada getaran berapa di sini ada. Oh, dari pos pemantauan Gunung Sawur ya? Nggih. Oh, jadi kalau misalkan dari Gunung Sawur dideteksi ada getaran yang amplitudonya cukup tinggi, mungkin 20 mm ke atas ya, Mas ya? Nggih, itu nggak sampai 20. Dari 5 mm, 5 mm istilahnya kalau saya tahu, udah saya suruh minggir wis. Oh, ada getaran 5 mm aja sudah suruh minggir? Minggir, ngoten. Jadi besoknya dikerjakan lagi, ngoten. Oke, jadi kegiatan yang dilakukan di sini oleh para penambang, jadi tidak serta-merta mereka berani mati gitu aja, tapi mereka ada perhitungan khusus ya, yang berkoordinasi dengan pos pemantauan di Gunung Sawur ya. Gunung Sawur dari Pak Tari Mas Nur sini, terus dari Pak Nur BWWS provinsi itu, Pak, selalu dimonitor. Iya, jadi mereka tergabung dalam grup WhatsApp ya. Nggih. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang di atas ya juga ada pantauan juga. Anak-anak tak taruh di atas, orang 2. Oh, jadi di atas di Watu Telu sana? Bukan, yang di atasnya Sumbersari, namanya istilahnya baloan katanya. Di sana. Baloan? Sana.
Di sana ada orang dua. Oh, jadi ada pengamatan visualnya ya? Iya, dari istilahnya bukan dari HP WA kalau HP biasa. Iya. Jadi misalnya di sana udah mendung, telepon, gimana mendung? Ya wes kita minggir. Jadi nggak nunggu dari sini kadang. Kadang udah minggir, nyampe di rumah, udah di WA ada getaran 5 mili gitu. Sampai oke. 20 mm ngoten. Oke. Ya bismillah Mas, supaya nggak ada apa-apa, supaya Ya, di kita desa aman. doakan dari kami yang ada memantau di Gunung Semeru ini, Mas, juga di masyarakat seluruh Indonesia. Moga-moga apa yang dilakukan oleh para penambang warga sekitar ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan jikalau memang tidak ada bantuan, harapannya tapi ada bantuan, Mas ya. Nggih, gimana? Nggih harapannya gitu. Cuma gimana lagi wis dibuat swadaya gini. Ini sudah berapa hari, Mas, proses pengerjaan ini? Ini udah hari keempat. Hari keempat. Hari keempat. Berarti 20 juta. Satu hari 20 juta. Oh, satu hari 20 juta. Oh, Nggih. berarti 4 hari Ekskavator satu 5 juta. 80 juta sudah yang dikeluarkan. Padahal Nggih. estimasinya sampai ke tempat yang diinginkan berapa lama Kurang estimasinya? lebih kalau dari sini, karena ini udah berapa ratus meter ya dari Mas. Kurang lebih sekitar 600. Kurang 1 kilo. Kurang 1 kilo lagi? Iya. Kurang 1 lebih kilo. berapa lama? Waduh, nggak bisa diprediksi Mas ya Mas. Kurang kira-kira aja. Paling cepat pengerjaan 10 hari lagi. 2 hari Insya- lagi? 10 hari lagi. Oh, 10 hari lagi. Insya Allah itu Mas. Nah, Kalau oke. lihat cuaca, soalnya kan cuaca kan nggak mesti takutnya cuaca mendung. Dari pengerjaan kita nggak bisa maksimal ngoten Mas. Oke, jadi itu adalah fakta yang ada di lapangan ya teman-teman. Hmm. Jadi memang betul perlu perhatian khusus yang harus diberikan kepada aktivitas para penambang dan masyarakat terkait penyudetan yang ada di daerah ini. Oke, monggo minta tolong diviralkan, ditunjukkan bahwa penambang yang ada, terutama penambang lokal yang ada di Kabupaten Lumajang ini, mereka tidak serta-merta orientasinya adalah money oriented atau mengambil keuntungan dari pasir, tapi mereka juga melakukan kegiatan ini dalam rangka pencegahan terhadap bencana yang lebih besar, terutama yang mendekati ke area pemukiman warga di Sumbersari. Terus yang kedua takutnya sampai tanggul proyek Semeru itu jebol Mas. Yang saya takutkan itu eman-eman. Soalnya dulu meskipun nggak ikut bangun kan pasti biaya besar itu. Oke, Soalnya oke. selalu terkikis itu. Kalau bisa dibuatkan gini nggak sampai istilahnya ngantem. Maksudnya tanggul yang di Kamar Kajang? Bukan tanggul yang sini, yang di bawah. Oh, yang di bawah? Iya, yang sebelah besok lengkong itu. Oke. Yang akses untuk arah Curakoboan. Iya, iya, iya. Soalnya kalau di alas piket nulongsor, jalan alternatif pertama lewat sini. Oke, Saya oke, sering oke. buatkan jalannya mobil kecil, kayak sedan, ngoten. Ya saya sendiri sama Abah yang bikin jalan. Ya sama penambang ini Pak Busara itu. Oke. Siap, terima kasih infonya Mas Rizky. Kak To ada berada di dalam eskavator. Jadi di dalam sini ada namanya Mas siapa Mas? Mas Yudi. Oke, Mas Yudi ini adalah operator dari eskavator yang mengambil material vulkanik dalam rangka untuk membuat sudetan untuk mencegah terjadinya potensi bencana yang lebih besar lagi yang menerjang pemukiman dari banjir lahar dingin atau erupsi dari Gunung Semeru. Bisa diceritakan enggak Mas, suka dukanya untuk pembuatan pengambilan material vulkanik ini Mas? Akses untuk masuk sini yang sangat sulit Oh, akses untuk masuk ke area sini Mas ya? ya, untuk perlengkapan ekskavatornya. Oh gitu. Apa setiap hari dibawa turun Mas, ekskavator ini? Kalau turun biayanya besar Mas untuk Solarnya ya? Jadi ditaruh di mana? Taruh di tempat yang sekiranya aman gitu aja. Oh, berarti resiko tetap besar Mas ya? Sangat besar sekali. Sangat besar karena kan ekskavator ini harganya tidak murah Mas Iya. ya? Berapa Mas harganya satu ekskavator ini Mas? Kalau baru sampai 1 M 700. Mateng. Kalau baru. Luarang tiba no dulur.
Tapi kalau sudah setengah pakai ya separuhnya lah. Oh, 500-600 juta itu ya. Kalau ini punya Abah ini 850. Waduh, Mak. 850 juta. Iya. Oke. Ini saya coba konfirmasi lagi ini. Iya. Ini Mas Yudi ini seperti solar dan operasionalnya ini apa ada bantuan dari pemerintah atau pihak terkait, Mas? Ini semuanya murni dari penambang. Oh, murni dari penambang. Dari penambang. Oh, jadi betul ya yang dikatakan sama Mas Rizky tadi ya. Pemerintah mengatakan tidak tahu. Tidak tahu menahu Ya, gitu, Mas ya. tahu. Padahal Alasannya lagi masih panas. oh, alasannya masih panas. Masih panas. Nunggu pemukiman itu habis mungkin ya. Baru mau disodet. Walah, ini padahal faktanya di lapangan bagaimana, Mas? Apa memang cukup aman untuk disudet atau bagaimana? Ya, insya Allah aman sih kalau menurut saya. Kalau panas bukan tangan saya kok yang ngeruk ini. Buktinya itu nggak apa-apa. Kalau ngomong panas. Oh iya. Oh, kalau misalkan seperti kayak debu itu mungkin ya panas tapi radiusnya kecil gitu aja mungkin, Iya, Mas ya. ini kan bukan abu Mas ini. Yang keluar asap ini kan itu apa namanya? Debu. Uap Uap ya. Uap. Oh, kalau pasirnya sendiri enggak panas ya? Kalau ya panas, tapi kan itu dia biarin sedikit aja kan udah habis itu kan. Oh Udah iya, nggak iya. berasap lagi. Ya, nanti kita buktikan ya teman-teman ya. Kita pegang nanti pasirnya itu. Untuk membuktikan katanya pemerintah itu panas apa tidak itu, Mas ya. Iya. Oke, demikian liputan. Jadi ini ya visual yang ada di dalam eskavator ini. Jadi ini Cak To berusaha untuk ngambil visual dari eskavator ini biar teman-teman bisa merasakan. Bayangkan ini Mas Yudi ya, Pak, Mas? Iya, Mas Yud. Iya, Mas Yudi ini berada di dalam sini kurang lebih berapa lama, Mas? Ya dari pagi sampai sekarang. Dari pagi sampai sekarang, berarti kurang lebih sudah ada 4 jam ini, Mas 4 ya? jam ya. Jadi 4 jam melakukan aktivitas seperti ini. Kalau misalkan tidak dibarengi sama niat yang ikhlas, bantu sesama seperti itu mungkin tidak akan kejadian, Mas ya. Iya. Karena yang dilakukan ini adalah betul-betul keikhlasan semata. Tidak ada bayarannya ini, Mas Yudi. Betul, Mas ya? Insya Allah iya Mas. Oh, iku rek nono bayarannya. Padahal normalnya untuk jasa operator ini berapa besar, Mas, biayanya? Biasanya 350. Oh, 300 sampai 350 ribu per hari, Mas ya? Iya. Oke, demikian fakta di lapangan terkait penyudetan jalur daerah aluran sungai dari lahar Gunung Semeru. Cak To melaporkan. Oke ya, ini kita sudah turun dari eskavatornya Mas Yudi. Ini kita langsung buktikan seberapa panasnya pasir yang ada habis diambil sama Mas Yudi nih. Kita pegang ya. Oh, jadi ini pasirnya ini masih bisa saya pegang dengan tangan ya. Masih bisa saya pegang dengan tangan. Memang hangat, dukure panas titik kayak gitu, tapi masih bisa dipegang. Sehingga tidak merusak alat tidak merusak, Mas ya. Jadi tidak merusak alat eskavator. Seperti itu. Oke, Mas Yudi, selamat bertugas. Moga-moga diberi kesehatan, kelancaran. Nah, ini dulur kegiatan aktivitas yang ada di sudetan jalur lahar di assalamualaikum. Dia aku dipikir katimer ini, ternyata enggak ya. Itu aktivitas warga juga dan para penambang. Oke, kita lihat turun ke bawah ya. Kita lihat turun ke bawah. Katanya ada 4. Betul ada 4 apa enggak? Sedangkan aktivitas yang dilakukan penambang ini diprediksi membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari lagi jika cuaca cerah. Kalau enggak cuaca cerah bisa lebih lama lagi. Seperti itu. Jadi ini kira-kira visualnya ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita ambil ya, kita ambil gambar dulu ya, kita foto juga ya sebagai preview dari aktivitas
pengambilan gambar ini ya. Aktivitas sudetan lava ini ya. Oke, ntar Cak To foto dulu. Oke, bagus. Kita lihat lagi angle yang lain lagi. Oke, bagus. Bagus. Kita lihat lagi. Oke. Ini yang di sana. Oke. Seperti itu. Oke, jadi sudah ada puluhan meter yang sudah dilakukan dengan kedalaman 3,5 sampai 5 meter tergantung dari material vulkanik yang ada. Harapannya adalah semoga yang dilakukan sudetan yang dilakukan oleh para penambang ini memang betul-betul berdampak secara signifikan ya terhadap aliran lahar dari Gunung Semeru. Karena sampai detik ini aliran lahar itu masih mengarah ke daerah yang lebih rendah di Besuk Sumber Sari itu. Seperti itu. Jadi di depan ini ada warga-warga lokal. Siapa, Pak? Nah, seperti itu. Ini warga lokal desa mana, Pak? Sumber Sari. Desa Sumber Sari, Umbulan katanya gitu. Oke, yang di sana itu ada mantan-mantan bujang. Oke. Cak To di sini melaporkan untuk Cak Basman. Jangan lupa tetap like, subscribe, dolan mangan bareng Cak Basman.